Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Ya, karena kebaikan Tuhan, puji Tuhan ya kalau malam hari ini saya Esther kembali bisa hadir dan melayani melalui Radio Maestro. Kita bertemu kembali dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Dan sebelum kita mendengarkan renungan yang mau saya sampaikan malam hari ini, mari ya kita persiapkan hati terlebih dahulu, kita satukan hati di dalam doa. Kita sepakat ya Sobat Maestro, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, betapa Engkau Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu memberi kami kesempatan untuk kami bisa belajar semakin lebih lagi, semakin dalam lagi untuk lebih mengenal-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk terima berkat benih firman-Mu. Dan kami imani Tuhan kalau firman-Mu ini memberi kami kekuatan, pengharapan dan kemenangan di dalam Engkau. Urapi setiap kami Tuhan termasuk hamba-Mu yang melayani malam hari ini. Kami saat ini siap dinasehati, kami siap ditegur dan juga diubahkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah fokus yang benar. Ya. Nah, Sobat Maestro, setiap dari kita tentunya pernah ya mengalami suatu problem atau masalah, atau saat ini memang ada dari kita yang sedang berada di dalam masalah. Dan seringkali kita mengatakan bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-harinya, pada waktu kita berada di tengah-tengah masalah, di dalam masalah yang kita alami, kita ini mulai menyalahkan orang lain. Atau lebih mengikuti apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang daging katakan lebih daripada apa yang firman Tuhan katakan. Padahal firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, ya diwahyukan kepada kita adalah untuk dipraktekkan Sobat Maestro. Untuk kemudian kita melangkah dan kita akan melihat dan juga merasakan bahwa firman Tuhan itu benar-benar berkuasa. Amin. Nah Sobat Maestro, perlu kita ketahui ya bahwa Tuhan itu tidak pernah berkata bahwa hidup mengikut Tuhan itu berarti tanpa masalah gitu Sobat Maestro. Tetapi yang Tuhan lakukan dan Tuhan janjikan adalah membawa kita untuk melalui masalah itu dengan pimpinannya tentunya, dengan kekuatannya, dengan perlindungan dan damai sejahteranya yang diberikan dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimampukan untuk menjalani masalah-masalah yang diizinkan kita alami. Dan kita pasti mengalami janjinya untuk mendapatkan jalan keluar di dalamnya. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13, Anda bisa catat, nanti Anda bisa baca ya Sobat Maestro. Dan Sobat Maestro, bagaimana untuk kita ini bisa menemukan jalan keluar dan mengalami kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang seperti firman Tuhan katakan? Yaitu dengan apa? Yaitu dengan fokus yang benar Sobat Maestro. Yaitu dengan fokus kepada Tuhan tentunya. Bukan fokus kepada masalah kita. Karena Sobat Maestro yang sering kali membuat kita gagal dan kita nggak mengalami kemenangan, kita nggak mengalami janjinya tergenapi dalam hidup kita, adalah karena kita fokus pada hal yang salah. Bukan fokus pada hal yang benar. Bukan fokus pada hal yang tepat. Kita menjadi orang yang fokus pada hal yang tidak benar. Ya. Jadi Sobat Maestro, apa yang sering membuat kita gagal dan kita tidak mengalami kemenangan? Yang pertama adalah kita fokus kepada masalah kita. Nah Sobat Maestro, ada sebuah ilustrasi menarik yang mau saya bagikan malam hari ini. Kita belajar dari seekor lebah. Rasanya saya pernah sampaikan soal tentang hal ini ya, tapi saya akan sampaikan lagi. Lebah Sobat Maestro, ternyata kalau seekor lebah jatuh ke dalam sebuah cangkir ya, misalnya lebah nih lagi terbang, dia jatuh di dalam cangkir kita, cangkir kosong kita misalnya ya.
cangkir yang terbuka gitu. Dia ternyata akan tetap berada di sana sampai mati Sobat Maestro. Mengapa ya Sobat Maestro? Kok dia gak terbang gitu? Kan dia bisa terbang, dia punya sayap. Kenapa dia gak terbang ke atas? Bukankah cangkirnya cangkir yang terbuka? Gak ada tutupnya gitu Sobat Maestro. Ternyata ya, lebah itu tidak pernah melihat jalan keluar pada bagian atasnya. Melainkan dia terus aja sibuk ya, dan berusaha untuk mencari jalan keluar lewat pinggir dekat dasarnya. Mencari jalan di mana tidak ada jalan. Hingga lebah ini menghancurkan dirinya sendiri. Sobat Maestro, ternyata banyak dari kita pun seperti lebah. Bergumul dengan masalah, fokus terus dengan masalah, mengeluh, dan bersungut-sungut terus gitu. Sampai akhirnya frustasi sendiri Sobat Maestro. Nah Sobat Maestro, jawaban dari masalah kita, jalan keluar dari masalah kita adalah selalu di atas. Yaitu apa? Tuhan, amin. Saat kita angkat tangan, maka Tuhan pasti turun tangan untuk menolong, amin. Jangan pernah menyerah, terus berjuang Sobat Maestro. Sambil terus fokus yang tepat, yang benar. Yaitu pada sumber pertolongan kita, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri, amin. Itu yang pertama, yaitu kita jangan fokus sama masalah kita ya. Mengapa yang menyebabkan kita gak ngalami kemenangan? Karena yang pertama adalah kita fokus pada masalah kita. Lalu yang kedua, karena apa? Karena kita berjalan dengan apa kata orang. Lalu yang kedua, Sobat Maestro, mengapa kita tidak bisa mengalami kemenangan melalui masalah yang kita alami? Karena apa? Karena kita berjalan dengan apa kata orang dan tidak dengan apa kata Tuhan. Sobat Maestro, berhubungan dengan poin kedua ini, saya mau bagikan sebuah kesaksian luar biasa yang pernah saya baca ya. Begini kesaksiannya Sobat Maestro. Ada 2 orang anak yang berusia sekitar 8 tahun. Dia menuangkan bensin di kompor gitu. Untuk tujuannya supaya hangat gitu badannya, supaya mendapatkan kehangatan gitu ya. Dan ledakan hebat pun terjadi tentunya, dan merenggut nyawa salah satu anak tersebut. Nah, anak yang hidup mengalami luka bakar di kaki dan dokter sarankan untuk diamputasi kakinya agar tidak menyebarkan infeksi. Tetapi Sobat Maestro, orang tuanya berkata untuk seperti ini, orang tua berkata tunggu aja beberapa hari kata orang tuanya. Sambil terus mereka berdoa, mereka keluarga orang percaya ya Sobat Maestro. Ternyata Sobat Maestro, iman orang tua ini menyebabkan mujizat terjadi. Beberapa hari bahkan beberapa minggu yang mereka lalui berjalan dengan waktu, kaki anak ini ternyata sembuh Sobat Maestro. Tetapi kaki kirinya ini ternyata menjadi lebih pendek 6,4 sentian gitu. Dan dokter menyatakan kalau dia tidak akan bisa berjalan dengan keadaan kaki yang pendek sebelah seperti ini Sobat Maestro. Tetapi orang tua anak ini tetap percaya kepada mujizat Tuhan. Mereka udah merasakan dan mengalami mujizat Tuhan pertama terjadi dalam hidup mereka ya. Anaknya gak jadi amputasi kakinya. Mereka percaya mujizat Tuhan juga terjadi untuk hal yang seperti ini. Nah, beberapa minggu kemudian anak ini tetap bisa berjalan dengan tongkat penyangga. Jadi pakai tongkat penyangga dulu ya. Lalu Sobat Maestro, dokter memprediksi kalau anak ini tidak bisa berjalan tanpa tongkat penyangga. Jadi harus panjang hidupnya dia harus berjalan dengan tongkat penyangga. Soalnya kan kakinya pendek sebelah ya. Tetapi Sobat Maestro, dalam beberapa minggu anak itu membuktikan kalau dia bisa berjalan tanpa tongkat, amin. Lagi-lagi dokter menyatakan kalau dia bisa berjalan tanpa tongkat, oke lah kata dokter. Oh, sekarang ternyata dia bisa berjalan tanpa tongkat. Tapi dia tidak akan pernah dapat berlari. Begitu kata dokter. Wah, ini dokter ya, bukannya membangkitkan semangat ya Sobat Maestro, malah melemahkan iman ya. Tetapi Sobat Maestro, anak itu belajar berlari malah. Tahukah Anda siapa anak ini? Ya, anak ini adalah Glenn Cunningham yang telah memenangkan medali emas dan memecahkan rekor dunia 1.500 meter dengan waktu 4 menit 8 detik. Luar biasa.
anak ini menjadi pelari luar biasa, Sobat Maestro. Terpujilah nama Tuhan Yesus, amin. Bagaimana bisa seorang anak yang diprediksi menderita kelumpuhan, terus harus diamputasi gitu, terus udah gitu kakinya pendek sebelah, kata dokter nggak bisa jalan tanpa tongkat penyangga, ternyata bisa. Bahkan dokter bilang nggak bisa berlari, ternyata dia menjadi seorang pemenang juara lari, Sobat Maestro. Bagaimana mungkin? Anak ini ternyata punya semangat yang pantang menyerah kepada keadaan. Orang tuanya juga, Sobat Maestro. Dia tidak fokus pada masalah. Dia tidak fokus pada hal yang salah. Dia tidak fokus pada kekurangannya. Dia tidak fokus pada apa kata orang, pada kata dokter gitu. Tapi dia fokus pada campur tangan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatannya. Itulah yang menjadi sebab mengapa dia mengalami kemenangan dan mujizat di dalam Yesus. Amin. Sobat Maestro, apakah kita saat ini yang dalam masalah yang kita alami, atau kita lagi gagal gitu, kita mengalami kegagalan, dan kita ini jadi orang yang mungkin selalu diprediksi negatif oleh lingkungan kita, atau apapun juga yang jadi persoalan Anda hari-hari ini, ingat Sobat Maestro, hidup kita tidak selalu tergantung pada prediksi orang atau apa kata orang, tetapi hidup kita tergantung kepada apa kata Tuhan, sehingga kita punya kebulatan tekad dan juga kita punya semangat Sobat Maestro untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan, amin. Sehingga kita menemukan jalan keluar dan kita mengalami kemenangan di dalam Dia, amin. Nah Sobat Maestro, saat ini ya, apapun keadaan yang kita hadapi, saya nggak tahu hari-hari ini Anda sedang menghadapi keadaan yang seperti apa. Tapi ingat Sobat Maestro, kita harus hadapi dengan teguh dan percaya bahwa seburuk dan sesulit apapun keadaan yang menimpa kita, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28, amin. Jangan pernah biarkan keadaan seburuk apapun membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Karena Sobat Maestro, iblis itu selalu memakai setiap keadaan untuk menjatuhkan dan melemahkan kita. Untuk membuat kita gak pernah keluar dari masalah yang kita hadapi. Malahan iblis itu memperburuk sedemikian rupa sampai kita ini sungguh-sungguh merasa terpuruk dan merasa tidak bisa bangkit lagi. Nah Sobat Maestro, percayalah bahwa Tuhan selalu merancangkan yang baik. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan penuh sukacita. Bukan rancangan kecelakaan atau kegagalan Sobat Maestro. Untuk apa? Untuk mendatangkan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan masa depan yang penuh dengan kemenangan gilang gemilang, amin. Yeremia 29 ayat 11. Sobat Maestro, setiap keadaan seburuk atau sesulit apapun yang sedang kita alami atau yang menghampiri hidup kita, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, amin. Yang ada adalah Tuhan sangat tahu batas-batas daripada kemampuan kita, amin. Tuhan tahu kita adalah makhluk ciptaannya yang dari debu, yang selalu penuh dengan kekurangan, keterbatasan, bahkan ketidakmampuan Sobat Maestro. Tuhan sangat tahu bahwa tanpa Dia, kita akan selalu jatuh dan gagal. Tetapi bersama dengan Dia, ya Sobat Maestro, kita sanggup menanggung segala perkara. Dan bersama dengan Dia, kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, amin. Dan bersama dengan Tuhan, kita punya masa depan yang terjamin baik dan pasti baik, amin. Anda bisa catat dari Filipi 4 ayat 13. Anda catat dulu, nanti Anda baca ya Sobat Maestro. Sobat Maestro, apapun masalah yang saat ini Anda alami, ingat, Tuhan selalu ingin berbicara kepada kita dan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Hati Tuhan begitu penuh dengan belas kasihan buat kita semua Sobat Maestro. Dan Tuhan tidak ingin seorang pun dari kita yang binasa. Buktinya adalah dari kematiannya di kayu salib. Memberikan nyawanya buat kita semua. Itu artinya Dia, Tuhan, yang tidak membiarkan kita menghadapi problem yang kita alami seorang diri. Dia membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita dengan memberi jalan keluar kepada kita semua. Ketika kita mengalami, jangan masalah kita membuat kita fokus kepada masalah kita. Jangan kita juga hidup dengan apa kata orang Sobat Maestro. Jangan kita keluar dari jalurnya Tuhan.
Jangan kita kecewa bahkan murtad kepada Tuhan Sobat Maestro. Tapi jadikan apapun masalah yang kita alami sebagai alat untuk kita bisa mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan. Maka kita pasti mengalami kemenangan di dalam janji-janjinya. Amin. Saya akan bacakan satu ayat penutup dari Ibrani 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar dan terima malam hari ini. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang berada dalam pergumulan dan merasa sedang berbeban berat. Mereka yang seringkali fokus kepada masalah dan tidak fokus kepada-Mu Tuhan. Fokus mereka salah, bukan fokus yang benar. Saat ini Tuhan, Engkau jamah setiap pribadi, biar mereka mengalami lawatan daripada-Mu dan pemulihan terjadi. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah. Mereka dikuatkan oleh firman-Mu malam hari ini Tuhan, dan dibangkitkan kembali, dan mereka merasakan bahwa di dalam Engkau sungguh ada pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Tuhan yang begitu luar biasa baik. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.